Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Mutiara dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Esther Manik yang akan bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Presentasi malam hari ini merupakan materi bab 12 mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT dengan topik utama yaitu analisis pasar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 4 kelas AK702. Kami terdiri dari 11 orang. Ada Kak Imani Agustina, ada Kak Rizal Aldiansyah, ada Kak Fitriana Dewi Wulandari, ada Kak Agung, Kak Fadilah Putri Hardianti, Hauna Luklo Rusyida, Kak Fatwa Maulana Cahyadi, saya sendiri Esther Manik, lalu Kak Dian Kartika Lukisari, Kak Dani Pribawanto, dan Kak Igede Adrian Antanara. Pokok bahasan pada malam hari ini terdiri dari 5 poin utama, yaitu yang pertama itu ada analisis rasio PER atau price to earning ratio, yang kedua ada analisis rasio PBV atau price to book value, yang ketiga ada analisis dengan Tobin skew, yang keempat ada analisis dengan MFA atau market value added, lalu yang terakhir ada dengan EVA atau economic value added. Untuk materi pertama yaitu terkait dengan analisis PER, saya serahkan ke Kak Fadilah. Silakan Kak. Terima kasih Kak Esther. Selamat malam Bu Muti dan teman-teman. Saya izin menjelaskan terkait price earning ratio. Price earning ratio atau PER adalah rasio yang membandingkan harga pasar saham dengan laba per saham atau earnings per share perusahaan. PER menunjukkan berapa kali lipat investor bersedia membayar harga saham dibandingkan dengan laba yang dihasilkan perusahaan per lembar saham. Semakin tinggi PER, maka semakin besar ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan laba perusahaan di masa depan. Dan sebaliknya, jika PER rendah, diartikan sebagai pasar pesimis atau perusahaan memang tidak tumbuh secepat kompetitor. Karena itu, PER sering disebut sebagai cerminan psikologi pasar terhadap sebuah saham. Cara menghitungnya yaitu price earning ratio sama dengan harga per saham dibagi earnings per share. Kalau earnings per share-nya itu dari laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Investor menggunakan PER untuk berbagai tujuan. Yang pertama, menilai kewajaran harga saham. Jika PER sebuah saham itu jauh di atas rata-rata industri, saham tersebut dianggap mahal. Sebaliknya, jika PER rendah, maka menandakan saham under value. Yang kedua, membandingkan perusahaan dalam industri yang sama. Misalnya 2 bank besar di Indonesia memiliki PER berbeda. Bank dengan PER lebih rendah bisa jadi lebih menarik asalkan kualitas laba sama-sama sehat. Yang ketiga, mengukur ekspektasi pasar. PER tinggi tidak selalu buruk. Kadang ini mencerminkan pasar percaya perusahaan akan tumbuh pesat seperti pada saham teknologi global, seperti Apple, Microsoft, atau Tesla. PER bisa menjadi filter awal dalam screening saham. Setelah itu, investor bisa melanjutkan dengan analisis fundamental yang lebih dalam. Yang kelima, membaca siklus industri. Saat industri sedang booming, PER cenderung lebih tinggi karena pasar optimis. Sebaliknya, di periode resesi, PER bisa turun drastis karena ekspektasi laba rendah. Terima kasih. Izin melanjutkan Bu. Contoh rasio PER, price earning, jika sebuah perusahaan memiliki laba bersih 5 triliun, kemudian jumlah saham beredar 5 miliar per lembar, 5 miliar lembar, harga saham saat ini Rp2.500, langkah perhitungannya IPS-nya sama dengan 5 triliun dibagi 5 miliar sama dengan 1000, kemudian untuk mencari PER-nya
2.500 dibagi 1.000 sama dengan 2,5. Artinya, saham tersebut diperdagangkan pada 2,5 kali laba per sahamnya. Jika rata-rata PER industri perbankan saat ini adalah 10, maka saham ini relatif undervalue. Sebaliknya, jika harga saham naik ke 12.000, PER menjadi 12. Ini lebih tinggi dari rata-rata industri, sehingga bisa dianggap mahal kecuali ada prospek pertumbuhan signifikan yang mendukung. Lanjut. Nah, contoh satu lagi, contoh kasus PER saham Apple. Jika harga saham Apple saat ini adalah $150 dan IPS-nya adalah $6, maka PER sama dengan 150 dibagi 6, itu sama dengan 25 kali. Artinya investor bersedia membayar $25 untuk setiap $1 laba yang dihasilkan Apple. Kita bisa mengecek data PER terbaru saham Apple dan saham AS lainnya secara real time langsung di aplikasi GoTrade. Terima kasih. Mohon untuk dilanjutkan ini teman-teman. Sudah terdengar, Kak? Oh iya, izin melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang rasio PBV atau price to book value ratio. Untuk definisinya sendiri, PBV ini adalah rasio keuangan yang membandingkan harga pasar suatu saham atau market value dengan nilai bukunya atau book value. Rasio ini digunakan investor untuk melihat seberapa besar pasar menghargai aset bersih perusahaan. Lalu selanjutnya rasio PBV ini juga digunakan sebagai dianggap sebagai indikator pasar yang mencerminkan persepsi investor terhadap nilai perusahaan. PBV yang tinggi mengindikasikan bahwa pasar percaya akan nilai aset perusahaan di masa depan ini akan melebihi nilai bukunya. PBV yang tinggi juga memberikan sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan. PBV yang tinggi ini meningkatkan kepercayaan investor, menarik minat investor juga untuk membeli saham, lalu menyebabkan harga pasarnya menjadi naik. Analisis terhadap rasio PBV ini digunakan untuk menilai apakah harga suatu saham ini tergolong under value atau over value dibandingkan dengan nilai aset bersih perusahaan. Investor biasanya menggunakan angka 1 sebagai patokan dasarnya. Jadi jika PBV-nya kurang dari 1 biasanya dianggap under value atau harga saham lebih murah daripada nilai asetnya. Jika PBV sama dengan 1, maka harga pasar sama dengan nilai buku perusahaan. Lalu jika PBV di atas 1, harga saham dianggap over value atau lebih mahal dari nilai bukunya. Selanjutnya, untuk rumus perhitungannya sendiri, ada 2 tahapan yang dapat dilakukan dalam perhitungan PBV. Yang pertama, menghitung book value per share atau nilai buku per lembar saham. Diperoleh dengan cara membagi nilai ekuitas perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Lalu tahap selanjutnya, setelah DVPS-nya didapatkan, kita menghitung PBV dengan membagi harga saham saat ini dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, untuk contoh rasio PBV, kami mengambil data 2 bank BUMN, yaitu BRI dan Mandiri. Data-data yang diperlukan yaitu harga saham,
total ekuitas, dan jumlah saham yang beredar. Untuk Bank BRI, harga sahamnya di 3.680 dengan total ekuitas 323,9 miliar dan jumlah saham yang beredar 150,65 miliar. Sedangkan untuk Bank Mandiri dengan harga saham 5.050 dengan total ekuitas 313,84 miliar dan jumlah saham yang beredar 93,33 miliar. Pertama yang harus dilakukan, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu menghitung nilai buku per lembar saham, yaitu dengan membagi total ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Untuk yang Bank BRI berarti membagi 323,19 miliar dengan 150,65 miliar, sehingga didapatkan nilai buku per lembar sahamnya yaitu 2.146. Kemudian dilakukan hal yang sama terhadap Bank Mandiri. Selanjutnya yaitu menghitung PBB-nya. Menghitung PBB-nya dengan cara membagi harga saham dengan nilai buku per lembar saham tadi yang sudah dihitung. Untuk Bank BRI berarti membagi 3.680 dengan 2.146. Kemudian dihasilkan nilai 1,72. Itu artinya pasar memberi harga saham Bank BRI 1,72 kali dari harga bukunya. Kemudian atas perhitungan tadi yang Bank BRI dan Mandiri didapatkan oleh data sebagai berikut. Nilai buku per lembar sahamnya untuk Bank BRI 2.146, sedangkan untuk Bank Mandiri 3.364. Dan untuk rasio PBB-nya untuk Bank BRI 1,72 dan Bank Mandiri 1,50. Ini menunjukkan Bank BRI dihargai 1,72 kali dari harganya, sedangkan untuk saham Bank Mandiri itu dihargai di pasar itu 1,5 dari harga bukunya. Memang terlihat Bank BRI sedikit lebih tinggi dari Bank Mandiri, walaupun keduanya juga sama-sama di atas 1. Kalau tadi dijelaskan oleh teman saya, kalau di atas 1 itu berarti overvalue, tapi bukan kalau untuk sektor perbankan, walaupun sudah di atas nilai 1, tapi belum sampai melebihi 2, itu masih dianggap wajar. Kemudian jika dibandingkan untuk Bank BRI dan Bank Mandiri ini, karena Bank BRI lebih terlihat dari rasio PB-nya lebih tinggi, ini menunjukkan kalau pasar lebih optimis terhadap Bank BRI dalam menghasilkan profitabilitasnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada slide ini kita membahas tentang Tobin Skew. Tobin Skew merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pasar menilai nilai dari suatu perusahaan dibandingkan dengan nilai aset yang dimilikinya. Rasio ini diperkenalkan oleh ekonom James Tobin pada tahun 1969 untuk menjelaskan hubungan antara nilai pasar perusahaan dengan biaya penggantian asetnya. Menurut James Tobin, keputusan investasi perusahaan akan meningkat ketika nilai pasar perusahaan lebih besar daripada biaya penggantian asetnya. Dengan demikian, Tobin Skew digunakan oleh investor sebagai alat untuk menilai kinerja perusahaan, prospek pertumbuhan, dan potensi pengelolaan aset oleh perusahaan. Untuk penghitungannya di slide berikutnya, silakan. Baik, melanjutkan dari penghitungannya. Jadi berikut ini contoh perhitungan Tobin Skew dengan menggunakan data PT Astra International Tbk. Jadi diketahui bahwa PT Astra International Tbk memiliki nilai pasar ekuitas atau market cap sebesar 282,373 miliar dan total liabilitasnya sejumlah 199.378 miliar. Serta total asetnya berada di 471.356 miliar. Nah, rumus yang digunakan untuk Tobin Skew adalah nilai pasar ekuitas ditambah dengan total utang dibagi dengan total aset. Maka untuk PT Astra International sendiri diperoleh dengan data-data tersebut, yaitu Tobin Skew-nya 1,02%. Nah, bagaimana interpretasi dari nilai Tobin Skew Astra International Tbk? Jadi untuk nilai Tobin Skew Astra International Tbk yaitu 1,02 itu melebihi dari angka 1 yang menunjukkan bahwa pasar menilai PT Astra International Tbk
ini lebih tinggi dari nilai buku asetnya, sehingga sahamnya relatif overvalued atau pasar menganggap perusahaan memiliki potensi pertumbuhan atau aset tak berwujud yang kuat seperti brand, jaringan layanan, dan prospek bisnis. Demikian untuk contoh Tobin Skew. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya siapa? Izin Kak Dani masih di mute kayaknya. Halo? Halo, apakah sudah terdengar? Sudah Kak, sudah. Lanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai NVA atau Market Value Added. Market Value Added ini atau MVA merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar nilai tambah yang berhasil diciptakan perusahaan bagi pemegang saham di atas modal yang mereka tanamkan. MVA ini bisa didefinisikan sebagai selisih antara nilai pasar ekuitas perusahaan dan perusahaan dengan nilai buku ekuitas yang diinvestasikan pemegang saham. Pengukuran MVA ini bisa diukur dengan rumus sebagai berikut, yaitu MVA merupakan sama dengan Market Value of Equity atau MVA dikurangi dengan Book Value of Equity atau BVA. Atau pembahasan lainnya, pada rumus yang lainnya, MVA ini merupakan jumlah saham biasa yang beredar dikalikan dengan harga saham, lalu ditambah juga mungkin dari jumlah saham preference yang beredar dikalikan dengan harga saham, setelah itu lalu dikurangi dengan nilai buku dari modal yang diinvestasikan. Indikasi dari MVA ini apabila MVA lebih besar dari Banana, maka manajemen dianggap mampu meningkatkan kekayaan pemegang saham. Dan sebaliknya, apabila MVA ini kurang dari sama dengan 0, maka manajemen dianggap gagal menambah nilai modal yang diinvestasikan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari MVA ini? Ada beberapa dari sudut pandang manfaat yang bisa diberikan dari MVA ini. Yang pertama ada mengukur kinerja manajemen, yakni MVA menilai efektivitas manajemen dalam menghasilkan nilai jangka panjang. MVA positif menandakan strategi bisnis berhasil, sementara negatif atau 0 yang menandakan bahwa harus adanya perbaikan terhadap manajemen. Selanjutnya, manajemen dapat menggunakannya sebagai tolak ukur untuk insentif atau evaluasi kinerja network. Dengan catatan yang tadi, jadi apabila MVA positif berarti laba semakin nilai sahamnya lebih besar, seharusnya insentif ini bisa lebih besar juga dikasihkan pada perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya manfaat dari MVA adalah menarik investor, di mana perusahaan dan efektif tinggi lebih menarik bagi calon investor karena menunjukkan potensi pengembalian tinggi dan kesehatan finansial yang baik. MVA ini merefleksikan kepercayaan pasar terhadap prospek masa depan perusahaan. Selanjutnya, manfaat dari MVA yakni menilai kelangsungan jangka panjang. MVA menunjukkan kelangsungan hidup perusahaan dan menarik modal baru berkelanjutan melalui nilai tambah yang konsisten. Selain itu, MVA membantu identifikasi kelebihan atau kekurangan untuk perbaikan operasional seperti efisiensi atau ekspansi. Selanjutnya untuk contoh perhitungan MVA akan dilanjutkan oleh Kak Riza. Baik, terima kasih Kak Dani. Baik, izin Ibu Muti dan teman-teman semua.
berikut adalah contoh penghitungan dari MPA ya. Saya mengambil di sini contohnya adalah Bank Sentral Asia atau BBCA, nama emitennya, supaya lebih familiar Bapak Ibu semuanya. Nah, tahun 2025 diketahui datanya sebagai berikut. Harga saham BBCA saat ini diketahui sebesar 8.125 per lembar. Lalu jumlah saham yang beredar yaitu sekitar 123 miliar 275 juta lembar. Total ekuitas atau modal yang tercatat di laporan keuangan tahunan terakhir yaitu sekitar 262,8 triliun. Itu adalah komponen-komponen yang harus kita ketahui untuk kita menghitung berapa besaran MPA bagi emiten atau bagi perusahaan. Untuk perhitungan MPA-nya sendiri, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai pasar sahamnya. Jadi nilai saham yang memang beredar di pasaran itu berapa untuk keseluruhannya. Kita tinggal mengalihkan dengan harga saham dikali dengan jumlah sahamnya. Nah, setelah saya coba hitung untuk BBCA sendiri, itu kurang lebih nilainya di angka 1.001,6 triliun untuk nilai pasar saham saat ini. Sedangkan kalau misalkan kita melihat di laporan tahunan tahun 2025 terakhir, ya modal disetor atau ekuitas yang tercatat di laporan keuangannya itu berkisar di angka 262,8 triliun rupiah. Maka kalau kita ingin melihat nilai MPA-nya, yaitu ketika nilai pasar kita kurangkan dengan modal disetor atau ekuitas yang tercatat di laporan keuangan, maka terdapat selisih sekitar 738,8 triliun rupiah. Nah, 738,8 triliun rupiah ini adalah MVA BBCA-nya. Maka bisa kita pastikan bahwa BBCA ini memiliki MVA yang sifatnya positif. Atau kalau coba kita tarik kesimpulan, berarti manajemen BBCA ini berhasil mengubah modal yang tadinya sekitar 262,8 triliun itu menjadi 1.001,6 triliun. Sehingga kalau kita tarik secara garis besar, kesimpulannya bahwa pemegang saham itu bisa dirata-ratakan menerima keuntungan hampir 4 kali lipat dari modal yang dia tanamkan di BBCA. Tapi memang itu tidak menggambarkan kondisi sepenuhnya teman-teman semua, karena itu kita mengambil nilai rata-rata. Ada yang memang keuntungannya di atas 4 kali lipat, ada juga yang keuntungannya memang masih di bawah 4 kali lipat atau bahkan masih ada yang merugi. Tapi ini adalah hitungan secara kasarnya tentang MPA-nya. Jadi rata-rata bahwa para pemegang saham itu menerima keuntungan hampir 4 kali lipat. Jadi bisa kita nilai bahwa kualitas atau saham yang dimiliki oleh BCA ini atau saham BBCA itu memiliki nilai pasar yang sangat baik dan bagus untuk investor menanamkan modalnya di saham BBCA tersebut. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, izin Bu Muti dan teman-teman semua untuk selanjutnya adalah EVA atau Economic Value Added. Jadi EVA ini adalah matrik finansial yang mengukur kinerja perusahaan dengan membandingkan laba operasi dengan biaya modal. Pada dasarnya ini merupakan kinerja keuangan perusahaan yang mencerminkan keuntungan ekonomi nyata dari suatu organisasi sehingga memberikan pemangku kepentingan pemahaman yang lebih jelas tentang seberapa baik perusahaan menciptakan nilai. Untuk rumus dari EVA sendiri adalah laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal dikali modal yang digunakan. EVA ini dapat membantu perusahaan mengukur penciptaan nilai bagi pemegang saham dan membuat keputusan investasi yang baik. Untuk kriteria EVA sendiri, jika nilai EVA itu lebih dari 0 atau positif, maka artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis. Begitupun sebaliknya, jika EVA bernilai negatif atau kurang dari 0, maka perusahaan tidak menghasilkan keuntungan ekonomis setelah biaya modal, sehingga berarti merugikan pemegang saham itu sendiri. Jenis EVA dapat dikategorikan menjadi berbagai jenis berdasarkan aplikasinya. Yang pertama yaitu untuk pengukuran kinerja, yang kedua untuk kompensasi insentif, dan yang ketiga untuk evaluasi investasi. Manfaat utama dari EVA ini adalah memberikan fokus manajemen beralih ke penciptaan nilai atau value creation. Yang kedua, memperbaiki alokasi modal dengan mengidentifikasi investasi yang menguntungkan, serta yang terakhir akan memberikan pandangan tentang kinerja keuangan yang mencakup semua stakeholder. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, izin Bu Muti dan teman-teman, selanjutnya yaitu contoh Eva dan saya menggunakan saham BBCA seperti contoh pada MVA yang penjelasan sebelumnya. Kalau untuk contoh Eva dengan menggunakan BBCA berdasarkan laporan resmi yang dirilis tahun 2025, angka-angka yang dibutuhkan dalam menghitungan Eva yaitu yang pertama, laba bersih atau net profit setelah pajak sebesar 54,8 triliun, kemudian modal yang digunakan atau total ekuitas sebesar 262,8 triliun, kemudian biaya modal atau cost of equity untuk BBCA tahun 2024 diestimasi oleh analisa pasar berada pada kisaran 9-10%. Angka ini didapat dari risk free rate, kemudian beta BPCA market risk premium. Kemudian kita menggunakan asumsi bahwa asumsi moderate sekitar 9,5%. Selanjutnya, kemudian komponen perhitungan dengan Eva sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwasanya rumus dalam perhitungan yaitu laba operasi dikurangi biaya modal dikali dengan modal yang digunakan. Dengan data yang tadi disimpulkan bahwa hasil dari Eva saham BBCA yaitu sebesar 29,8 triliun 29,87 triliun, maaf. Kemudian hasil dari tersebut dapat simpulkan bahwa nilai dari Eva yaitu positif atau lebih dari 0. Ini menunjukkan bahwa BCA berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi yang sangat besar bagi pemegang sahamnya. Perusahaan tidak hanya sekadar menghasilkan laba akuntansi, tapi laba tersebut jauh melampaui biaya modal yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Next. Nah, berikut adalah interpretasi Eva sesuai yang dijelaskan teman saya sebelumnya pada materi Eva, yaitu ada kategori lebih dari 0 sama dengan 0, kemudian kurang dari 0. Kalau untuk saham BBCA sesuai yang data tadi yaitu lebih dari 0 dengan kondisi lebih dari 0 atau positif menciptakan kondisi nilai tambah, kemudian dengan makna laba operasional setelah pajak atau non-nopat yang dihasilkan lebih besar daripada total biaya modal yang dikeluarkan dengan implikasi sangat baik atau melebihi ekspektasi. Untuk materinya cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada Kak Esther selaku moderat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dian dan rekan-rekan yang lainnya. Mungkin sekian ya penjelasan dari kelompok 4 untuk materi analisis pasar. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin saya persilakan untuk 2 penanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau di Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Oke, ada yang bertanya? Apa tidak ada? Nggak ada ya? Oke deh, kalau nggak ada berarti mungkin saya tambahin sedikit ya. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 4 ya dari tim penyaji sudah tadi ada beberapa case yang dipaparkan juga dari setiap rasio yang disampaikan. Sekarang ini berkaitan dengan analisis rasio pasar ya. Analisis pasar. Oke, ada PER, ada PBV, terus ada Babinski, ada MVA, MVA, terus ada EVA gitu ya. Kalau PER itu atau Price Earning Ratio itu apa sih? Ini adalah menunjukkan seberapa besar pasar bersedia membayar utang untuk setiap 1 rupiah laba bersih yang dihasilkan perusahaan.
Kegunaannya adalah untuk mengukur apakah harga saham tergolong mahal atau overvalue atau murah, dalam hal ini adalah undervalue dibandingkan dengan laba per sahamnya. Nah, tadi rumusnya yang sudah dipaparkan oleh tim penyaji yaitu harga pasar per saham dibagi dengan EPS ya, atau earning per share. Nah, terus di sini EPS sendiri ada rumusnya gitu ya. Untuk mendapatkan EPS itu adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar gitu. Nanti kalau sudah ketemu interpretasinya apa? Jika PER yang tinggi biasanya menunjukkan pasar memiliki ekspektasi pertumbuhan laba yang tinggi di masa depan. Namun jika terlalu tinggi bisa berarti harga sahamnya sudah terlalu mahal. Jadi juga jangan terlalu tinggi karena memang pasar akan melihat itu adalah saham yang mahal. Gitu. Tadi sudah dijelaskan juga ada case-nya ya. Case yang pertama itu dia ada laba bersihnya 5 miliar, jumlah saham beredarnya 5 miliar lembar, terus harga saham saat ini ada 2.500, terus dihitung tuh EPS-nya tadi udah ketemu 1.000, berarti untuk menemukan PER-nya adalah 2.500 dibagi dengan 1.000 maka dapat 2,5. Artinya saham tersebut diperdagangkan pada 2,5 kali laba per sahamnya. Jika rata-rata per industri perbankan saat ini, misalkan ini case-nya adalah perbankan, adalah standarnya adalah 10, maka saham ini relatif undervalue, jadi di bawah ya, di bawah standar industrinya gitu. Sebaliknya jika harga saham naik 12.000, PER-nya itu menjadi 12. Ini lebih tinggi dari rata-rata industri sehingga bisa dianggap mahal kecuali ada prospek pertumbuhan signifikan yang mendukung. Nah, lari kedua yaitu adalah PBV atau Price to Book Value Ratio. Nah, ini membandingkan harga saham dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Kegunaannya melihat nilai perusahaan dari apa yang telah ditanam oleh pemilik atau pemegang saham. Rasio ini sangat penting untuk sektor perbankan, lebih cocok ke sektor perbankan atau aset intensif. Sini ada contoh perhitungannya. PBV sama dengan harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku saham. Untuk mendapatkan nilai buku saham atau BVPS adalah rumusnya total ekuitas ya, dalam kurung aset dikurang utang dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, di sini interpretasinya jika PBV-nya kurang dari 1 sering dianggap saham murah atau harga saham di bawah nilai aset bersih. Sedangkan PBV lebih dari 1 berarti pasar menilai perusahaan memiliki nilai lebih tinggi dari aset fisiknya karena reputasi, prospek dan lain-lain, sehingga memang kalau PBV-nya lebih dari 1 itu bagus gitu ya. Terus lanjut ke tadi ada perhitungannya ya udah dijelaskan. Selanjutnya ada Tobinski. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobins untuk mengukur nilai perusahaan dengan membandingkan nilai pasar aset perusahaan dengan biaya pengganti aset tersebut. Kegunaannya sebagai indikator efisiensi manajemen dalam mengelola aset dan potensi pertumbuhan. Nah, di situ tadi ada interpretasinya jika nilai Tobinski-nya itu lebih dari 1, kita akan menganggap manajemen sangat efektif gitu, perusahaan bernilai lebih besar dari asetnya sehingga tertarik nih investor untuk menginvestasikan gitu. Tapi kalau misalkan Q-nya itu kurang dari 1, manajemen kurang efektif dalam mengoptimalkan aset. Harga aset lebih mahal daripada nilai pasarnya. Nah, tadi juga sudah disampaikan contohnya dari PT Astra International Tbk atau ASI ya. Ya teman-teman, di sini interpretasinya bahwa nilai Q-nya adalah 1,02 atau lebih dari 1, menunjukkan bahwa pasar menilai PT Astra International lebih tinggi dari nilai buku asetnya sehingga sahamnya relatif overvalue atau pasar menganggap perusahaan memiliki potensi pertumbuhan atau aset tak berwujud yang kuat seperti brand, jaringan layanan, dan prospek bisnisnya.
Selanjutnya ada EVA ya. EVA itu mengukur laba bersih yang sebenarnya, laba ekonomi yang sebenarnya. Berbeda dengan laba bersih akuntansi, EVA memperkuat biaya modal atau cost of capital yang dikeluarkan investor. Kegunaannya mengetahui apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai tambah atau justru memakan modal investor. Interpretasinya, jika EVA lebih dari 0, perusahaan menciptakan nilai ekonomi, tapi kalau misalkan kurang dari 0, perusahaan tidak mampu menutupi biaya modalnya atau menghancurkan nilai. Nah, terakhir ada dari, kalau tadi EVA mencontohkannya adalah dari perusahaan BBCA ya. Gitu. Terus selanjutnya ada market value added atau MVA ya, adalah ukuran kumulatif dari nilai yang diciptakan oleh manajemen sejak perusahaan berdiri. Ini adalah selisih antara nilai pasar perusahaan dengan modal yang disetor oleh investor. Kegunaannya mengukur keberhasilan jangka panjang dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Oke, tadi juga udah dijelaskan hubungan dengan EVA adalah MVA yang positif biasanya merupakan hasil dari akumulasi EVA yang positif dari tahun ke tahun. Jadi di sini kalau fokusnya ya, kalau PER itu lebih ke laba bersih, PBV lebih ke kekayaan ekuitas, Tobinski menilai nilai aset secara keseluruhan, EVA nilai tambah periode berjalan, MVA kekayaan pemegang saham. Itu untuk prospeknya PER dan PBV itu lebih ke pasar atau investor, dengan sama hal dengan Tobinski berarti pasar dan operasional, EVA internal atau manajemen ya, karena menilai nilai periode berjalannya, terus MVA-nya prospeknya adalah pasar atau ekstern. Mungkin segitu yang bisa saya tambahkan teman-teman. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya terakhir saya screenshot dulu ya, karena agak banyak nih, ada 36 mahasiswa. Tadi sampaikan saya cuma yang kelompoknya doang, tapi nggak apa-apa, teman-teman sudah walaupun hanya hadir gitu ya menyimak, tapi semoga ilmunya bermanfaat gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar perkuliahan atau mata kuliah ini? Nggak ada? Jangan. Gimana teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah. Oke, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau kontribusi yang menjadi untuk presentasi ya untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata-kata maupun memang kemarin sempat terschedule ya. Oh ya, kita beri plus dulu untuk teman-teman yang hari ini udah presentasi, sudah bagus ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.